Suku Bodo adalah sebuah etnis dan bahasa dari kelompok aborigin lembah Brahmaputra di timur laut dari India. Bodos diakui sebagai suku ke-6 promo dari Konstitusi India. Udalguri dan Kokrajhar, Assam kemungkinan merupakan pusat etnis Bodos. Menurut sejarah etnis Bodos berasal dari suku Meh. Walaupun saat ini masyarakat etnis Bodo tinggal di Benggala Barat, Nagaland, dan Nepal tetap disebut Meh. Bodos menggunakan istilah Bodosa, yang diucapkan sebagai Borosa, yang artinya anak bodoh untuk menggambarkan diri mereka. Bodosa adalah subklan masyarakat di Masa. Dengan kata lain masyarakat Bodo aslinya berasal dari masyarakat di Masa. Meskipun masyarakat Bodo memiliki perbedaan demografis, mereka memiliki budaya yang sama, tradisi, bahasa, dan agama. Bodos merupakan subetnis terbesar dari 18 etnik dari kelompok Kachari, atau Bodo Kachari, yang pertama dikelompokkan pada abad 19. Bodo Kacharis telah menetap di sebagian besar wilayah timur laut India, dan bagian dari Nepal. Bodo Kachari merupakan orang-orang yang beragam dari orang-orang pribumi dari timur laut India, di antara 18 kelompok yang disebutkan oleh Endel, Sonowal dan Tengal di bagian timur dari Sungai Brahmaputra yang terkait erat. Salah satu yang lain Hinduais, atau telah mengembangkan identitas yang terpisah, misalnya Garo. Bodos secara historis telah mempraktekkan Batausem, dan bentuk dari penyembahan nenek moyang yang disebut Obong Laori. Tanaman sicu, Euphorbia millifar, splendens diambil sebagai simbol dari Batou dan disembah. Dalam Bodo bahasa Ba berarti 5 dan Tau berarti mendalam. 5 adalah angka signifikan pada agama Batou. 5 filosofi bumi, air, udara, sinar matahari dan alam semesta. 5 elemen ini ialah Batou dan master dari 5 unsur yang disebut Bewerai Batou atau Tuhan. Permukaan yang bersih di dekat rumah atau halaman dianggap sebagai tempat untuk ibadah. Biasanya, sepasang pinang yang disebut goi dan daun sirih yang disebut patwi dapat digunakan sebagai persembahan. Pada beberapa kesempatan, ibadah penyembahan bisa memasukkan beras, susu, dan gula. Untuk Harai Puja, festival yang paling penting dari Bodos, altar ditempatkan di sawah. Penting lainnya festival Bodos termasuk Hapsahatarnai, Aunham Gewerelwijanai, Biwi Sagu dan Domasi. Batausem dianggap sebagai sekte dari agama Hindu untuk sensus tujuan. Pada abad 19 dan 20 para Bodo telah mengenal agama Kristen. Pada sensus 2001, sekitar 90% dari masyarakat Bodo yang tinggal di Assam adalah umat Hindu, menurun terhadap 91,13% pada 1991. Pada masa Inggris di India para masyarakat memperjuangkan haknya untuk menentukan nasib. Pada awal tahun 1930-an, Gurudev Kalicharan Brahma, kemudian menjadi pemimpin tunggal Bodos, mengajukan memorandum kepada Komisi Simon untuk memisahkan administrasi politik bagi penduduk dan masyarakat adat dari Assam. Namun, permintaan untuk administrasi politik diabaikan oleh British Raj. Bahkan di era pasca kemerdekaan, tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh berturut-turut pemerintah negara bagian. Mayoritas suku Bodo adalah petani subsisten. Mereka umumnya mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka, menanam berbagai jenis tanaman seperti beras, jagung, dan sayuran. Pertanian padi adalah kegiatan utama, dan mereka juga melakukan teknik bertani dengan pola tumpang sari. Selain pertanian, beberapa anggota suku Bodo juga terlibat dalam perburuan dan memancing untuk melengkapi kebutuhan pangan mereka. Perburuan umumnya dilakukan dengan alat tradisional seperti busur dan panah. Mereka juga dikenal karena keterampilan kerajinan tangan mereka, termasuk tenun, anyaman, dan pembuatan perhiasan tradisional. Rumah tradisional Bodo biasanya terbuat dari bahan-bahan lokal seperti bambu dan kayu, dengan atap dari daun nipah atau rumbia. Rumah-rumah ini sering dibangun di atas tiang untuk melindungi dari banjir dan hewan liar. Suku Bodo memiliki sistem kepemimpinan tradisional yang dipimpin oleh kepala suku atau Rao. Struktur sosial mereka juga mencakup berbagai kasta dan kelompok keluarga, dengan peran yang seringkali dibagi berdasarkan tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat. Bahasa Bodo, yang termasuk dalam keluarga bahasa Tibeto-Burman, adalah bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Namun, banyak anggota suku juga berbicara bahasa Assam dan Inggris. Suku Bodo merayakan berbagai festival yang penting dalam kehidupan mereka. Festival utama termasuk Festival Tahun Baru yang dirayakan dengan tarian, nyanyian, dan berbagai ritual keagamaan.
Ini adalah festival yang sangat penting dalam kalender budaya Bodo. Merupakan perayaan utama untuk menyambut Tahun Baru Bodo dan menandai akhir musim panen. Tarian tradisional seperti Bodo Dance dan Bodo Jumur adalah bagian integral dari budaya mereka. Musik dan tarian memainkan peran penting dalam berbagai perayaan dan upacara. Pakaian tradisional Bodo biasanya terdiri dari pakaian yang terbuat dari bahan lokal. Pria sering memakai dhoti dan kurta, sementara wanita memakai sari atau pakaian tradisional yang disebut dohona. Diet mereka umumnya terdiri dari nasi, sayuran, dan lauk pauk yang disiapkan dengan cara sederhana. Mereka juga mengonsumsi berbagai jenis ikan, daging, dan produk olahan dari beras. Sebagian besar suku Bodo mengikuti agama tradisional mereka sendiri yang melibatkan pemujaan roh dan dewa-dewa lokal. Mereka memiliki kepercayaan kuat pada roh leluhur dan kekuatan alam. Ada juga bagian dari masyarakat Bodo yang menganut agama Kristen, yang diperkenalkan oleh misionaris pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Suku Bodo adalah bagian dari keanekaragaman budaya yang kaya di India Timur Laut, dengan tradisi dan gaya hidup yang unik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Wanita Bodo sering menggunakan riasan tradisional yang mencerminkan budaya mereka. Mereka memakai bedak wajah yang dibuat dari bahan alami untuk mendapatkan tampilan yang halus. Penggunaan kajal atau kol di sekitar mata adalah umum, memberikan efek mata yang tajam dan menarik. Hiasan rambut seperti bunga dan aksesori dari logam sering dipakai. Rambut biasanya ditata dengan rapi dan dihias dengan ornamen yang sesuai dengan pakaian tradisional mereka. Kuku juga sering dihias dengan cara-cara yang menunjukkan keindahan dan kebersihan. Kulit wanita Bodo umumnya memiliki warna yang beragam dari sawo matang hingga gelap. Dalam komunitas ini, warna kulit yang sehat dan bersih sangat dihargai, dan perawatan kulit dengan bahan alami adalah bagian dari rutinitas kecantikan mereka. Wanita Bodo biasanya mengenakan pakaian tradisional yang disebut dokna, atau mekela cador, yang merupakan pakaian yang terbuat dari kain tenun tangan dengan desain yang khas. Pakaian ini sering dihiasi dengan pola dan warna yang mencerminkan identitas budaya mereka. Perhiasan adalah bagian penting dari penampilan wanita Bodo. Mereka sering mengenakan berbagai jenis perhiasan dari logam, seperti kalung, gelang, cincin, dan anting-anting. Perhiasan ini tidak hanya berfungsi sebagai aksesori, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan keindahan. Kesehatan tubuh dan postur yang baik juga merupakan bagian dari kemolekan. Wanita Bodo sering terlibat dalam kegiatan fisik yang menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh mereka. Postur tubuh yang tegap dan langkah yang percaya diri dianggap sebagai bagian dari keindahan. Kecantikan wajah dan kemolekan tubuh wanita Bodo mencerminkan perpaduan antara tradisi, kebudayaan, dan nilai-nilai estetika mereka. Dari riasan wajah hingga pakaian tradisional dan aksesori, semua aspek ini bekerja bersama untuk menciptakan penampilan yang indah dan mencerminkan identitas budaya yang kaya. Gaya unclup-unclup apem mereka juga terbilang unik. Dalam satu keluarga, jika ada salah satu bini yang lagi datang bulan, maka bini saudara sendiri akan menggantikan tugas-tugas dalam rumah tangga, termasuk dalam pengunclupan apem. Gaya unclup-unclup apem secara bebas tanpa batas pun sering terjadi, di mana para kaum di suku ini bisa unclup-unclup apem sana-sini asalkan ada kesepakatan tertentu meskipun tidak ada ikatan dari KUA. Asal-usul suku Bodo melibatkan sejarah dan latar belakang etnis yang kompleks, yang mencakup elemen-elemen linguistik, sejarah, dan budaya. Suku Bodo merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih luas yang dikenal sebagai Bodo Kachari, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Sino-Tibet. Suku ini berbicara bahasa Bodo, yang termasuk dalam kelompok bahasa Tibeto-Burman. Bodo Kachari mencakup berbagai subkelompok dengan bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Ada teori yang mengaitkan suku Bodo dengan migrasi kuno dari daerah sekitar Tibet dan China. Diperkirakan bahwa nenek moyang mereka berpindah dari dataran tinggi Tibet ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Assam dan sekitarnya, mengikuti jalur migrasi yang sama dengan kelompok etnis lain di Asia Tenggara. Migrasi suku Bodo ke wilayah Assam diyakini terjadi ribuan tahun yang lalu. Mereka adalah salah satu kelompok etnis asli di Assam yang telah menetap di daerah tersebut sejak zaman kuno. Mereka dikenal telah menetap di sepanjang lembah Brahmaputra dan bagian timur Laut India. Dalam sejarah, suku Bodo terlibat dalam berbagai kerajaan dan kekuasaan regional di Assam. Mereka telah berinteraksi dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dari kerajaan seperti Kerajaan Kachari dan Ahom. Budaya Bodo sangat dipengaruhi oleh agama tradisional mereka,
yang melibatkan penyembahan roh-roh alam dan leluhur. Upacara adat, festival, dan sistem sosial mereka mencerminkan kepercayaan dan praktik-praktik ini. Suku Bodo memiliki tradisi seni dan kerajinan tangan yang kaya, termasuk tenunan kain tradisional, pembuatan perhiasan, dan kerajinan bambu. Ini mencerminkan keterampilan dan estetika budaya mereka yang khas. Suku Bodo memiliki sistem sosial tradisional yang melibatkan dewan desa dan struktur adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, suku Bodo terlibat dalam gerakan politik untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar dan pengakuan budaya. Salah satu hasil dari gerakan ini adalah pembentukan Bodoland Territorial Region (BTR) pada tahun 2020, yang memberikan otonomi administratif lebih besar kepada suku Bodo di Assam. Selama berabad-abad, suku Bodo telah berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis dan budaya lain di wilayah Assam dan sekitarnya. Interaksi ini telah mempengaruhi bahasa, budaya, dan praktik mereka, namun mereka tetap mempertahankan banyak elemen khas dari tradisi mereka. Pengaruh dari agama Hindu, Kristen, dan budaya modern juga mulai terlihat dalam kehidupan suku Bodo, meskipun banyak dari mereka tetap mempraktikkan kepercayaan tradisional mereka. Suku Bodo memiliki sejarah yang kaya dan kompleks yang mencakup migrasi kuno, pengaruh dari kerajaan-kerajaan historis, dan adaptasi terhadap perubahan politik dan budaya. Mereka adalah bagian integral dari mosaik etnis di timur Laut India, dengan warisan budaya yang mendalam dan identitas yang terus berkembang dalam konteks modern.